Pak Suparji, terakhir Pak, ini kalau misalnya ini dibiarkan nih Pak, kasus ini dibiarkan saja, terus ini yang wajar nggak sih masyarakat ke depannya tuh khawatir Menyimpan uang di bank. satu menyimpan uang di bank, terus yang kedua menghimpun dana gitu loh Pak. Iya. Menghimpun dana yang sebenarnya nggak ada apa-apanya, nggak ada tindak pidananya, nggak ada ini. Ada dikhawatirkan seperti itu nggak Pak? Ya sangat beralasan kekhawatiran tadi itu gitu loh. Ya. Karena kan terjadi tindakan sewenang-wenang kan, bahwa duitnya sendiri gitu ya. Duit sendiri diblokir ya Pak. Kan, gitu loh. Maka kan Jadi, ya tidak apa gunanya memenuhi asas praduga tak bersalah ini ya gitu. sebenarnya. Ya, gitu. Jadi menurut saya ini perlu perhatian khusus kan, karena industri perbankan jangan sampai mundur gara-gara kasus ini gitu loh. Karena orang jadi takut kan di perbankan itu, maka menurut saya harus nasabah itu kan harus diapresiasi luar biasa oleh bank gitu. Bukan dieksploitasi, apalagi diintimidasi gitu loh. Maka menurut saya ini Bank Mandiri harus secara terbuka ya ngasih penjelasan supaya tidak menimbulkan misalnya ketidakpercayaan pada Bank Mandiri. Apapun ceritanya kan Bank Mandiri kan bank milik negara ya, tentunya representasi dari lembaga keuangan bank milik negara, maka harus dikelola dengan profesional gitu. Maka dengan kasus seperti ini kan menunjukkan kekurang profesionalan karena memblokir atau menunda transaksi keuangan tanpa argumentasi yang jelas gitu. Pak, satu lagi Pak sebelum diakhiri, terima kasih banyak ini sudah menjelaskan kepada kita dan para penonton. Satu hal yang sering terjadi adalah ketika masyarakat itu merasa dirugikan oleh satu nomor rekening, yang itu rekening yang dijadikan penampung untuk penipuan, Pak. Kita itu susah kalau melaporkan itu. Kalau misalnya kita jadi penipuan dan terlanjur mengirim sejumlah uang ke rekening itu. Nah, gimana caranya agar kita bisa melaporkan ke bank yang terkait agar rekening itu diblokir dulu karena itu jelas rekening penipu, Pak. Nah, ini juga sering terjadi, Pak. Gitu. Malah susah, Pak, karena kita melaporkan rekening penipu itu malah susah sekali gitu. Coba gimana, Pak, caranya, Pak? Harus lapor polisi dulu atau nanti terus minta agar bank itu memblokir rekening itu karena memang itu sudah jadi penipuan gitu. Ya, kalau teknisnya bahwa rekening kita dijadikan sarana penipuan kan, dalam hal ini ya kita bisa komunikasi secara langsung kan dengan perbankannya kan, untuk diblokir. Dan kalau atas permintaan pemilik rekening asal datanya valid itu, menurut saya tidak ada alasan untuk tidak memenuhi itu kan. Misalnya kita lagi ngambil uang di ATM, terus kemudian ATM kita ketelan mesin, terus supaya tidak diambil orang kan, kita minta diblokir sementara kan itu. Maka kalau dengan alasan yang jelas ya tidak ada alasan untuk tidak mengabulkan. Lebih jauh dari itu, seandainya misalnya kita mengalami kerugian kan, bahwa ada sekarang ini kan ada lembaga perlindungan konsumen kan gitu loh. Itu juga bisa menjadi instrumen untuk mendapatkan keadilan seandainya terjadi pelayanan yang merugikan kita. Dan yang ketiga misalnya ya bahwa sekiranya itu harus minta dengan penegak hukum, polisi, menurut saya itu sebagai langkah terakhir kan gitu loh. Kalau bisa sih melalui mediasi kan gitu loh. Melalui mediasi dengan lembaga perbankan, kalau bisa juga bisa difasilitasi dengan lembaga perlindungan konsumen ya, supaya akhirnya hak-hak kita kembali dan tidak mengalami kerugian lebih besar gitu. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak Pak Suparji sudah memberikan Insight yang sangat bagus buat kita semua dan penonton. Terima kasih banyak Pak Suparji. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, hampir mirip ya dengan apa yang kita sampaikan. Ya, kita kan berdasarkan logika ya, karena ini logika dan pengalaman. Tapi ternyata memang secara hukum tidak jauh beda dengan yang disampaikan oleh Pak Suparji tadi.
Artinya ini memang bukan masalah sederhana. Masalah sederhana. Memblokir rekening orang tidak berdasarkan alasan yang tepat itu sangat berbahaya. Jadi ini jadi mungkin presiden buruk juga ya dalam menegakkan hukum ya. Apalagi dikaitkan dengan kegiatan yang sifatnya dilindungi undang-undang. Enggak ada alasan sama sekali untuk melakukan itu. Ya. Kita terlepas dari tujuannya apa, namanya melakukan aksi di depan parlemen itu kan semua orang boleh dan bisa gitu. Gitu. Itu kenapa harus dihambat dengan cara seperti itu. Jadi memang ada pengalaman buruk juga nih soal itu ya. Soal permintaan blokir tadi yang pernah jadi korban penipuan lewat scamming. Pernah tuh. Nah, kita tahu kan, rekening kita ini disedotnya ke rekening mana nih? Pas kita minta ke bank untuk memblokir itu. Ini loh, rekening ini sudah melakukan penipuan terhadap saya sekian. Oh Pak, ini prosedurnya harus gini. Yang kayak gitu itu direpotkan. Dan kepolisian juga nggak bisa dengan serta-merta langsung, oh ya, sebentar kita telepon banknya. Gitu ya? Langsung telepon banknya untuk diblokir. Nggak bisa kayak gitu juga. Harus ada syarat-syarat yang ini. Nah ini yang kayak gini nih. Iya, artinya kan ini banyak memotong prosedur sebenarnya. Ini yang kasus ini ya, kasus Supriyono ini ya. Ya, ini artinya memang kedepannya ya nggak bisa juga seperti ini pihak kepolisian gitu. Memang benar-benar harus diluruskan ya. Diluruskan, dan apakah ini sudah sesuai dengan prosedurnya. Terus kemudian tadi dibahas juga kan apakah memang ada penundaan transaksi gitu atau apalah istilahnya, ya kan, harusnya padahal sebenarnya sama aja. Sebenarnya sama aja digunakan apa-apain. Iya, ya kan. Terus kemudian kenapa batas waktu cuma 5 hari, ya kan? Ternyata enggak juga ya. Terus kemudian si Mas Botok ini siapa, gitu, ya kan? Berarti kan dia sudah diincar, sudah di profiling, terus kemudian juga sudah dikuliti sebenarnya informasi dia kan, termasuk nomor rekening, ya kan. Nah ini yang kemudian ya ini bisa terjadi kepada siapa saja sebenarnya kan, nggak cuma. Ini kalau udah kayak gini, nggak ada lagi asas praduga tak bersalah ya Mas? Ya gimana caranya? Tahu-tahu diblokir gitu rekening. Iya, tahu-tahu diblokir. Tapi sebaliknya juga, yang sudah benar-benar bersalah malah tidak diblokir. Rekening penipu tadi, ya kan gimana? Rekening koruptor harusnya diblokir. Rekening koruptor, pelaku pencucian uang, itu yang harusnya diblokir. Menghadapi upaya untuk laporan memblokir rekening koruptor, itu susah sekali, harus lewat prosedur pengadilan begini begitu ya kan. Padahal sebenarnya masyarakat boleh dong, saya minta blokir nih rekening koruptor ini udah berkali-kali. Kita bisa juga nggak ya? Nanti kita tanya ya. Kita bisa nggak masyarakat sipil itu menggugat atau meminta memblokir rekening seorang koruptor yang berkali-kali ketangkep gitu? Blokir rekeningnya semua gitu. Nah itu bisa nggak gitu? Ini pertanyaan. Itu kalau kayak gitu biasanya pakai asas praduga tak bersalah. Itulah yang kita hadapi. Komentar Sobat Sindo ya. Silakan tulis di kolom komentar. Kita cukupkan dulu ya. Komen kali ini. Sampai ketemu di komen berikutnya.